Bab 986, Alam Semesta Dimusnahkan. Ransin sangat cemas. Dia sangat ingin mengetahui latihan yang telah dipelajari Julian. Dia tahu bahwa nenek moyang bumi melahirkan banyak orang yang luar biasa dan berkuasa, dan orang-orang berkuasa ini meninggalkan rahasia terbaik. Dia curiga bahwa Julian telah memperoleh rahasia terbaik ini. Julian, sebaliknya, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia belum yakin untuk memperhatikan. Melihat keraguan-raguan Julian, Ransin segera berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan menepati apa yang saya katakan. Setelah Anda memberi saya tekniknya, mulai sekarang, saya akan melindungi Anda. Bahkan setelah segel bumi dibuka, Anda akan hidup sehat." Faktanya, yang dikhawatirkan Julian bukanlah memberinya skill, tapi khawatir dia tidak akan bisa membunuh Ransin dengan menggunakan skillnya. Kemampuan Ransin sangat kuat, sangat kuat. Begitu Ransin sedikit defensif, dia akan gagal. Untuk membunuh Ransin, Ransin harus benar-benar tidak siap melawannya. Tidak mungkin menggunakan Qiankun Annihilation begitu saja, Ransin pasti akan waspada. Julian juga memikirkan bagaimana membuat Ransin benar-benar lengah. Setelah memikirkannya, dia melihat ke arah Ransin, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Apa yang saya latih sebenarnya adalah serangkaian teknik latihan tubuh. Teknik ini dapat melemahkan tubuh saya dan membuatnya lebih kuat. Tetapi metode kultivasinya adalah sedikit kejam. Tubuh terlahir kembali dari kehancuran dan menerobos dalam pertempuran." Julian berbicara dengan lembut. "Selain itu, saya juga telah melatih serangkaian keterampilan khusus lainnya. Rangkaian keterampilan khusus ini dapat mengembangkan dua atribut Qi yang berbeda." Julian berkata sambil mengangkat tangannya. Qian Qi dikumpulkan di tangan kiri, dan Kun Qi dikumpulkan di tangan kanan. Dua gelombang energi sejati muncul. Ransin tercengang saat melihatnya. Ini luar biasa. Dalam pemahamannya, satu orang hanya dapat mengolah satu jenis Zenki, dan tidak mungkin dua jenis Zenki dapat cocok dalam tubuh satu orang. Sekarang dia melihatnya, dan melihat para pejuang bumi menampilkan dua jenis Zenki pada saat yang bersamaan. Ada api dalam ekspresinya. "Jika kamu menginginkannya, aku menginginkannya. Cepat ajarkan padaku. Setelah kamu mengajarkannya kepadaku, kamu akan menjadi anggota Sekte Tianjue. Aku berjanji kepadamu bahwa mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun padamu." Ransin menjadi semakin rakus terhadap teknik yang dipelajari Julian. Julian mengangguk sedikit dan berkata, "Pertama-tama saya akan menampilkan keterampilan rahasia yang telah saya kembangkan. Harap perhatikan baik-baik." "Bagus." Ransin memperhatikan dengan ama. Julian mengangkat tangannya, dan energi yang berbeda dan familiar muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, kedua Qi perlahan mendekat dan bergabung. Zi. Saat dua untaian energi sejati bergabung, terdengar suara mendesis. Pada saat fusi, kekuatan mulai bermutasi. Alam semesta bergantian, langit dan bumi menyatu, yin dan yang berkumpul, dan lahirlah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi sebenarnya dalam tubuh Julian terus-menerus terkuras habis. Setelah fusi, kekuatannya begitu menakutkan sehingga bahkan Julian, sang kastor, tidak dapat menahannya. Beberapa retakan kecil muncul di permukaan tubuhnya, dan bekas darah tumpah. Oke, kekuatan yang sangat kuat. Ransin menatap bola energi sejati yang menyatu di telapak tangan Julian. Bola yang dibentuk oleh energi sejati ini berkembang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan dia merasa gemetar ketakutan, yang membuatnya sulit dipercaya. Julian belum memasuki dunia magis, tetapi dia telah menggunakan metode yang begitu menakutkan. Jika dia mempelajarinya, dia bisa berjalan menyamping di bumi bahkan setelah segelnya dibuka. Victor juga tampak ketakutan. Aura yang dipancarkan bola Zenki di tangan Julian terlalu menakutkan. Nafas ini mengubah kehampaan. Medan magnet yang mengerikan terbentuk di sekitar tubuh Julian. Di kaki gunung. Banyak orang berkumpul di sini. Inilah para pejuang bumi yang pergi sebelumnya. Setelah meninggalkan istana Yihua, mereka tidak pergi, melainkan tinggal di kaki gunung. Baunya sangat menyengat. Apa yang terjadi? Kenapa ada aura yang begitu kuat? Semua orang merasakan aura mengerikan datang dari puncak gunung. Semua orang merasa ketakutan. Klik klik klik. Di bawah pengaruh aura ini, pegunungan tempat istana Yihua berada menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan wajah orang-orang di kaki gunung pun berubah. Tidak, larilah. Orang-orang ini melarikan diri dengan panik. Puncak gunung. Julian menyatukan dua helai energi sejati di tubuhnya untuk membentuk kekuatan baru. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan baru ini, tetapi kekuatan ini terlalu kuat dan terlalu besar. Itu sangat kuat sehingga dia sulit mengendalikannya. Haha. Ransin tertawa liar. Terlalu kuat. Kekuatan ini terlalu kuat. Seseorang yang belum memasuki alam kekuatan magis telah menunjukkan metode yang begitu menakutkan. Ini tidak sesederhana 1+1, tetapi peningkatan secara eksponensial. Oke, Julian, beritahu aku secepatnya, apa nama gerakan ini? Ransin begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Victor dan murid-murid lain dari Sekte Tianjue merasakan aura mengerikan menyebar di udara.
Di bawah pengaruh aura ini, mereka sedikit tidak mampu menahannya dan terus mundur. Julian berdiri di reruntuhan. Dia mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya, bola kis ukuran bola basket muncul. Mekar dengan silau terang. Melihat Ransin yang bersemangat, dia berbicara dengan susah payah dan berkata, dengarkan baik-baik, gerakan ini akan menyebabkan alam semesta menjadi sunyi. Oke, dunia yang sunyi. Oke, saya sudah tahu kekuatan dari gerakan ini. Itu bisa dibubarkan. Saya bisa merasakan bahwa ki Anda saat ini tidak terlalu kuat. Gunakan ini dengan paksa. Kamu adalah harta karun sekarang, dan aku tidak ingin kamu mati seperti ini. Ransin berbicara. Dia mendengar nafas Julian. Dia tahu bahwa Julian telah menghabiskan seluruh kekuatannya dengan menggunakan gerakan ini. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa Julian akan menggunakan langkah ini untuk melawannya. Sebab, meski jurus ini sangat kuat, namun belum mencapai titik yang bisa membunuhnya. Dia telah mencapai tingkat kekuatan supernatural yang sempurna, dan gerakan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, saat ini, Julian tiba-tiba membuangnya. Bola Zenki di tangannya langsung meledak dan terbang menuju Ransin. Saat ini, Ransin merasakannya selama beberapa detik, dan wajahnya menjadi gelap. Kamu bajingan, kamu sedang mencari kematian. Setelah kutukan yang keras, dia dengan cepat menghindar. Tapi sudah terlambat. Karena jarak antara dia dan Julian sangat dekat, Julian tiba-tiba mengambil tindakan, dan bola terbang sangat cepat, muncul di depannya dalam sekejap mata dan meledak di depannya. Pada saat ledakan terjadi, dia terkena gelombang udara yang mengerikan. Boom! Bagian atas istana Yihua meledak seketika. Akibat ledakan itu seperti riak air, yang terus-menerus menyapu. Kemanapun ia melewatinya, semuanya akan hancur. Di kaki gunung, banyak orang melarikan diri dengan cepat. Meskipun mereka telah merasakan bahayanya terlebih dahulu dan melarikan diri terlebih dahulu, kekuatan mematikan dari gerakan ini terlalu kuat dan area yang dihancurkan oleh ledakan tersebut terlalu besar. Beberapa orang yang lebih lambat langsung terkena gelombang udara ledakan dan langsung musnah. Lama setelah ledakan, dunia kembali damai. Jauh dari pegunungan istana Yihua, sekelompok prajurit berhenti dan memandangi pegunungan yang rata di kejauhan dan pegunungan yang hancur dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Apa yang terjadi? Julian ada di puncak gunung. Sekarang daerah ini telah dihancurkan, bukankah Julian akan sama? Bab 987, Penjaga mengambil tindakan. Pegunungan tempat istana Yihua berada langsung musnah. Segala sesuatu dalam jarak puluhan kilometer berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada kehidupan di daerah ini. Apakah Julian sudah mati? Apakah Julian menggunakan keahlian uniknya untuk membunuh ras alien? Banyak orang yang bingung. Setelah daerah itu kembali tenang, para prajurit yang berangkat kembali lagi, mencoba menemukan Julian di reruntuhan. Beberapa puing berjatuhan di antara reruntuhan. Seorang pria berlumuran darah bangkit dari tanah. Dia duduk di atas batu, terengah-engah. Sialan, kamu hampir membunuhku. Ransin tampak sedih. Dia tidak menyangka Julian akan tiba-tiba menyerang. Dia tidak siap dalam jarak yang begitu dekat, dan setelah dipukul, dia hampir mati meskipun dia kuat. Saat ini, dia berlumuran darah dan terlihat sangat malu. Dia melihat sekeliling. Ada kehancuran di sekelilingnya. Victor dan murid-murid sekte Tianjue tidak terlihat. Ada ekspresi suram di ekspresinya. Saat ini, beberapa prajurit datang. Ketika mereka melihat Ransin bangkit dari reruntuhan, mereka semua tampak terkejut dan tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh. Mati. Ekspresi Ransin menjadi gelap. Dengan gelombang biasa, kekuatan yang kuat menyapu, dan para prajurit yang kembali ini langsung menepi dan jatuh ke tanah. Namun, karena dia menggunakan kekuatannya, luka di tubuhnya terpengaruh, dan dia terus batuk dan mengeluarkan banyak darah. Evelyn tetap bangkit dari tanah, menatap Ransin yang berlumuran darah, dan berteriak keras, "Di mana Julian? Di mana Julian?" Ransin mencibir, "Anak itu, yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, tiba-tiba menyerangku. Bahkan aku pun trauma. Aku khawatir dia sudah lama musnah." Ransin sangat patah hati dengan apa yang telah dilakukan Julian. Namun, yang lebih dia sesali adalah kematian Julian. Sebab, Julian belum mendapatkan rahasia tak terkalahkan yang telah ia pelajari. Mati. Memikirkan hal ini, Ransin merasa marah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Namun, begitu dia mengambil tindakan, luka di tubuhnya terpengaruh, dan ki yang terkumpul menghilang ki, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat Ransin terluka, banyak orang juga punya rencana untuk bertarung. Dimitri melirik Roger dan Barry di sampingnya dan mengedipkan mata pada mereka. Mereka berdua mengangguk pada saat bersamaan. Pada saat ini, ketiga orang itu tiba-tiba melancarkan serangan dan dengan cepat menyerang Ransin. Pengadilan kematian. Ransin sangat marah. Ingin melawan. Namun, luka-lukanya terlalu parah dan dia tidak dapat mengaktifkan ki-nya. Kekuatannya saat ini kurang dari 1% dari masa kejayaannya.
Dia dikalahkan setelah beberapa pertemuan saja. Dalam sekejap, dia terdiam. Beberapa pedang dingin diletakkan di lehernya. Julian, Julian, kamu di mana? Evelyn menjadi gila, terus-menerus menggali reruntuhan, berusaha menemukan Julian. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, Julian tidak menanggapi. Prajurit lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa Julian sudah mati. Bahkan Ransin menderita luka berat. Julian berada di tengah ledakan dan pasti tidak akan selamat. Sekarang, langit Tarzan. Sebuah bayangan muncul di langit. Dia berdiri di awan dan melihat ke kejauhan. Seluruh pemandangan Daxia ada di hadapannya. Ini adalah penjaga Paviliun Sutra. Dia melihat pemandangan Istana Yihua. Melihat area itu berubah menjadi reruntuhan, ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Bagi negara dan rakyatnya, dengan semangat nenek moyang bumi, dunia ini membutuhkan orang-orang seperti kalian. Jika semua orang rakus hidup dan takut mati, maka bumi tidak akan disegel, melainkan langsung dimusnahkan. The Guardian berbicara dengan lembut, berbicara dengan suara yang hanya bisa didengarnya. 3 jiwa dan 7 jiwa, berkumpul bersama. Tangan ilusinya tiba-tiba bergerak, membentuk tanda misterius. Sebuah kekuatan tak terlihat menyebar dari tangannya. Kekuatan ini dengan cepat menyebar ke seluruh bumi dan muncul di area di mana Istana Yihua berada. Di reruntuhan ini, beberapa titik cahaya putih perlahan berkumpul dan muncul di langit, membentuk bayangan ilusi dengan cepat berkibar dan meninggalkan area tersebut. Dengan cepat melayang ke arah Gunung Tai. Bayangan itu berkibar sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, muncul di langit Gunung Tai dan di depan penjaga Paviliun Sutra. Ini, penjaga. Julian tiba-tiba terbangun. Dia melihat bayangan berdiri di depannya. Baru pada saat itulah dia merasa sedang berdiri di udara. Apa yang terjadi? Dia bingung. Dia ingat setelah dia menggunakan Qiankun Nirvana, tubuh fisiknya dimusnahkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan dia langsung kehilangan kesadaran. Dia melihat tubuhnya. Dia terkejut lagi ketika menemukan bahwa tubuhnya adalah ilusi. Penjaga itu berkata dengan tenang, "Nak, ingatlah mulai sekarang bahwa apapun situasinya, kamu tidak boleh gegabah. Hanya dengan bertahan hidup kamu dapat memiliki harapan." Aku mati." Wajah Julian yang tidak nyata menunjukkan keterkejutan. "Secara teoritis, kamu memang sudah mati. Tubuh fisikmu langsung hancur, dan sekarang hanya tubuh jiwamu yang tersisa. Terlebih lagi, aku menggunakan sihir yang kuat untuk menyatukannya secara paksa. Jiwamu juga mengalami trauma yang parah." Penjaga itu berbicara. Ada sedikit keterkejutan di wajah ilusif Julian. "Aku mati, apakah aku akan mati sekarang?" Ekspresi terkejut itu dipenuhi dengan keengganan. Masih banyak yang harus dia lakukan. Dia belum melihat Vivi tumbuh dewasa. Pembangunan kerajaan naga belum selesai. Tapi yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah apakah Ransin sudah mati atau belum. Jika Ransin tidak mati, maka kematiannya sia-sia. Pada saat ini, Julian merasa kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Dia merasakan ada kekuatan magis di dunia yang merobek jiwanya. Tubuh jiwa ilusinya perlahan menghilang dan berubah menjadi titik cahaya putih. Penjaga itu mengulurkan tangan gioknya dan dengan lembut menyentuh tempat di mana tubuh jiwa Julian menghilang. Energi yang kuat berubah, dan jiwa serta tubuh Julian bersatu kembali. Julian sadar kembali. Melihat ke arah penjaga, dengan sedikit doa di ekspresinya, dia berkata, "Tuan penjaga, selamatkan aku." Tidak ada harapan. Penjaga itu berkata, "Tubuhmu telah dimusnahkan, dan jiwamu akan segera menghilang di dunia. Mulai sekarang, tidak akan ada Julian di dunia." "Apakah tidak mungkin?" Julian memandang penjaga itu dan berkata, "Tuan penjaga, Anda memiliki kekuatan magis yang besar. Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan saya, bukan? Jika tidak ada cara, Anda tidak akan secara paksa mengumpulkan jiwa saya yang hilang." Julian sangat yakin bahwa wali itu bisa menyelamatkannya. Jika tidak, penjaga tidak akan menemukan cara untuk mengumpulkan jiwanya yang hilang. "Apakah kamu ingin hidup?" tanya penjaga itu. Jiwa Julian terus mengangguk, "Saya kira begitu." "Apa yang kamu lakukan hidup-hidup? Bumi akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Bahkan jika kamu bertahan hidup sekarang, kamu akan mati di masa depan." "Saya tidak bisa mati, masih banyak hal yang harus saya lakukan." Julian berkata dengan tekad dalam ekspresinya, "Saya memikul tanggung jawab untuk melindungi umat manusia di bumi." "Siapa yang memberimu tanggung jawab?" "Saya." Untuk sesaat, Julian tidak dapat berbicara. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Sebagai manusia di bumi, bagaimana saya bisa menyaksikan kehancuran umat manusia di bumi? Bagaimana saya bisa menyaksikan rekan-rekan saya mati secara tragis? Meskipun kekuatan saya terbatas, saya rela berkorban hidupku untuk orang-orang di dunia, apapun yang terjadi." Bab 988, Teratai Ajaib. Julian adalah seorang tentara. Tugas seorang prajurit adalah melindungi rakyatnya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang dipupuk oleh dinas militer selama lebih dari 10 tahun. Jika semua orang gemetar ketakutan dan tidak ada yang berani berdiri, maka dunia akan hancur. Penjaga itu mengangguk sedikit.
Dia setuju dengan kata-kata Julian. Pada zaman dahulu, karena sekelompok orang seperti inilah bumi dapat terpelihara. Tuan penjaga, apakah saya masih memiliki harapan untuk hidup? Tubuh ilusi Julian memandangi penjaga itu, dia benar-benar tidak ingin mati. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan banyak hal yang belum dia lakukan. Masih ada harapan. Penjaga itu berbicara dengan lembut dan berkata, hanya saja dengan cara ini tanggung jawabmu akan lebih berat dan tekanan pada dirimu akan lebih besar. Julian bersumpah, saya akan melakukan apapun. Penjaga itu melambai dengan santai. Tubuh jiwa Julian mulai bergetar. Dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya. Saat dia membuka matanya lagi, dia muncul di tempat yang aneh. Tuan penjaga, di mana ini? Julian melihat sosok yang perlahan-lahan muncul di depannya, dan kemudian melihat sekeliling, dengan keraguan di ekspresinya. Ini adalah tempat yang belum pernah dia kunjungi. Dikelilingi oleh beberapa tembok yang terbuat dari emas hitam, Anda serasa berada di istana berwarna hitam. Ini adalah bagian terdalam dari Paviliun Sutra. Penjaga itu berbicara dengan lembut, melihat sekeliling, dan berkata, di sini tersimpan rahasia tak tertandingi yang ditinggalkan oleh nenek moyang bumi, harta karun yang tak terkalahkan, dan banyak hal ajaib, dan ada satu hal di sini yang dapat membuat Anda tetap hidup. Mendengar ini, Julian merasa senang dan bertanya, ada apa? Ikuti aku. Penjaga yang berubah menjadi tubuh fisik berjalan ke depan. Julian mengikuti di belakang. Dia berjalan ke depan, membuka pintu batu hitam, dan masuk jauh ke bawah tanah. Ini adalah gua batu alam bawah tanah. Setelah melewati beberapa jalan yang berkelok-kelok, kami sampai di suatu tempat yang aneh. Tempat ini bermekaran dengan cahaya warna-warni, cahaya tersebut tersebar dari tanah. Cahaya tersebut bersilangan di udara, membentuk formasi yang menakutkan. Julian tidak memahami formasi tersebut. Dalam pandangannya, sinar cahaya ini berkumpul dan saling bersilangan. Tanpa jelas, dia melihat teks kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tuan penjaga, apa ini? Julian tampak bingung. Penjaga itu melambai dengan santai, dan cahaya bersilangan di sini menghilang, beberapa teks kuno misterius menghilang, dan ada bunga teratai di depannya. Ini adalah teratai ajaib. Penjaga itu memandangi teratai hitam di depannya. Bunga teratai ini berdiameter 3 meter dan memiliki 9 kelopak, di antara kelopaknya terdapat cahaya hitam samar yang mengalir. Julian bertanya, teratai ajaib apa? Penjaga itu menjelaskan, pada zaman dahulu, asal-muasal ditinggalkan oleh orang yang sangat berkuasa setelah kematiannya. Julian bingung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud penjaga itu dengan membawanya melihat teratai hitam. Penjaga itu berbalik dan menatap Julian. Baru kemudian Julian melihat penampilan penjaga itu. Dia tidak cantik, fitur wajahnya sangat indah, dan tidak ada kekurangan. Namun, ada martabat yang langka di wajahnya yang tanpa cacat. Julian, tahukah kamu siapa musuh umat manusia? Julian berpikir sejenak dan berkata, apakah ini perlombaan di tanah tertutup? Penjaga itu menggelengkan kepalanya sedikit, lupakan saja, kamu tidak akan mengerti jika aku memberitahumu ini sekarang. Aku akan memberitahumu nanti. Aku membawamu ke sini karena aku berencana menggunakan teratai ajaib ini untuk membantumu membentuk kembali tubuh fisik. Ah! Julian tercengang. Melihat teratai yang mekar dengan kabut hitam di depannya, dia bertanya, gunakan teratai ini untuk membantu saya membentuk kembali tubuh saya. Ya. Penjaga itu mengangguk dan berkata, teratai ini diperoleh oleh nenek moyang bumi dengan susah payah. Ini melibatkan rencana yang sangat bagus, tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda terlalu banyak sekarang. Jika saya berbicara terlalu banyak, Anda hanya akan memiliki beban psikologis. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Anda telah menerima peluang besar dan keberuntungan. Dia berbalik dan melihat ke arah teratai ajaib. Teratai ini adalah pemilik aslinya. Dia adalah pria yang sangat kuat. Kekuatannya di luar imajinasi Anda. Setelah Anda menggunakan teratai ini untuk membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda, potensi pertumbuhan Anda sangat besar. Julian tidak tahu apa rencana hebat ini. Tapi, selama saya bisa dibangkitkan, saya tidak peduli tentang apapun. Tolong lindungi aku, Tuan Penjaga. Jangan khawatir, aku butuh waktu untuk memurnikan teratai ini. Selama periode ini, kamu harus tetap di sini dan jangan bergerak. Ada formasi di sini untuk memastikan jiwamu tidak hilang. Penjaga itu berbicara. Julian mengangguk. Penjaga itu melambai dengan santai, dan teratai hitam terbang, dan dia pergi dengan teratai hitam. Julian, sebaliknya, menunggu di sini. Waktu berlalu hari demi hari. Julian menunggu lama di bawah tanah. Awalnya, dia masih ingat waktunya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Namun kemudian, dia berhenti mengingatnya. Tepat ketika dia tidak sabar menunggu, penjaga itu muncul lagi. Tuan penjaga. Julian berjalan tepat waktu dan menatap wanita tanpa cacat itu. Penjaga itu mengangguk sedikit, lalu melambai dengan santai, cahaya hitam muncul, dan kemudian seorang pria kulit hitam muncul di tanah. Ketika Julian melihatnya, dia langsung tercengang. Pria yang tergeletak di tanah tampak persis seperti dia.
Pria ini matanya tertutup dan aura hitam muncul dari tubuhnya. Tuan penjaga, apa ini? Julian bertanya. Penjaga itu berkata, saya menggunakan teratai ajaib untuk membantu Anda membentuk kembali tubuh ini. Sekarang selama jiwa kembali ke tempatnya, Anda dapat hidup kembali. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ini adalah teratai ajaib, yang lahir dengan energi iblisnya sendiri. Itu akan berdampak pada jiwamu, dan bahkan mengasimilasi jiwamu, mengubahmu sepenuhnya menjadi iblis dan menjadi anggota klan iblis. Ekspresi penjaga itu menjadi serius, dan dia mengucapkan kata demi kata, saya harap Anda dapat mempertahankan jejak kejelasan terakhir dalam jiwa Anda. Saya harap Anda dapat mengingat tugas dan misi Anda. Jika Anda benar-benar tidak dapat bertahan hidup energi iblis, jika kamu tetap rasional di bawah pengaruhnya, maka aku harus membunuhmu. Julian sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berkata, mengapa tidak memurnikan energi iblis di tubuh ini? Karena Sarah dapat memurnikan energi iblis, saya juga harus bisa memurnikannya, bukan? Penjaga itu berkata, kamu berbeda dari dia. Dia memiliki tubuh tertinggi dan akar spiritual. Hanya sedikit orang seperti itu yang akan lahir di zaman ini, dan energi iblis hanya akan mempengaruhi kemurnian tubuh. Dan sekarang tubuh ini terbuat dari sabit iblis. Energi iblis adalah keuntungan terbesar dari tubuh ini. Energi iblis adalah senjata terkuat dari tubuh ini. Terlebih lagi, potensi pertumbuhan tubuh ini tidak terbatas. Jika energi iblis adalah dimurnikan, maka saya telah kehilangan niat awal saya untuk menciptakan tubuh ini, dan ini adalah teratai ajaib. Dengan metode saya, ini jauh dari mampu memurnikan ki iblis dari teratai ajaib. Julian sepertinya mengerti. Namun, hal-hal tersebut sudah tidak penting lagi. Selama dia bisa dibangkitkan, dia bisa menerimanya tidak peduli apapun jenis tubuhnya. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama sejak dunia luar? Julian bertanya. Dia hanya ingat bahwa dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Penjaga itu berkata, hitung waktunya, sudah 3 tahun sejak kamu datang ke sini, dan sekarang 3 tahun telah berlalu di luar. Julian terkejut, sudah 3 tahun, bagaimana keadaan di luar? Penjaga itu berkata, meskipun kacau, itu bukanlah yang terburuk. Bab 989, Perubahan dalam 3 tahun. Segalanya kini dianggap sebagai era yang sangat damai bagi para wali yang pernah mengalami zaman kegelapan. Penjaga tidak mengatakan apa yang terjadi di luar sekarang, dan Julian merasa sedikit lega, yang berarti dunia luar sekarang relatif damai. Senior, bagaimana kamu bisa menghidupkanku kembali? Julian memandang penjaga itu dengan ekspresi penuh kerinduan. Dia ingin hidup kembali dan keluar dari sini hidup-hidup. Penjaga itu melirik ke arah Julian, dan kemudian melambaikannya dengan santai. Julian hanya merasakan tubuh jiwanya melayang tak terkendali, perlahan melayang menuju tubuh fisik di tanah. Pada saat ini, tanda misterius muncul di tangan penjaga itu. Dia menggumamkan kata-kata. Tangannya terus berubah, dan setiap simbol misterius memasuki tubuh Julian. Sekitar 5 menit berlalu. Julian di tanah perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat seorang wanita secantik peri berdiri di depannya. Ada ekspresi serius di wajah cantik wanita ini, dan dia menatap Julian dengan tenang. Julian bangkit dari tanah. Apakah aku masih hidup? Dia meregangkan ototnya. Gerakannya sangat tersentak-sentak. Namun, dia masih bisa mengendalikan tubuh ini. Apakah rasanya seperti ini? Penjaga itu memandang Julian. Julian menjawab, "Yah, itu tidak buruk. Saya merasa ada kekuatan tak terbatas di tubuh saya." Julian mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, kekuatan fisik di tubuhnya dimobilisasi. Dia merasa bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya, dengan keyakinan yang tak terkalahkan di dalam hatinya, dan ekspresi percaya diri dan ketenangan di wajahnya. Dia sekarang terlalu kuat dibandingkan sebelumnya. Penjaga berkata, "Jangan terlalu bangga. Tubuh fisik Anda saat ini masih dalam kondisi baru lahir dan masih sangat lemah. Tubuh fisik Anda saat ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Anda pasti akan menjadi orang suci dan leluhur di masa depan. Namun, tubuh fisik ini akan membawa dampak negatif yang besar bagi Anda. Saya harap Anda dapat tetap berpegang teguh pada hati Anda dan memberikan kontribusi kepada umat manusia." Julian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya pasti akan bekerja keras." Penjaga itu mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, kamu bisa keluar sekarang." Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Sarah?" Sudah 3 tahun sejak kematiannya. Menghitung waktu, sudah bertahun-tahun sejak Sarah memurnikan energi iblis. Dia baik-baik saja. Penjaga itu berkata, hanya saja energi iblis di tubuhnya sangat kuat dan tidak dapat dimurnikan sepenuhnya dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu. Kamu bisa keluar dengan percaya diri. Sarah pasti tidak akan berada dalam bahaya apapun di sini. Mendengar ini, Julian juga menghela nafas lega. Penjaga itu melambai dengan santai, dan kekuatan yang kuat muncul di lengan bajunya. Julian hanya merasakan pandangan kabur di matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di luar. Tempat ini merupakan tanah tak berpenghuni di Gunung Tai. Julian muncul lagi di dunia luar, dan dia menarik napas dalam-dalam. Sudah 3 tahun.
Saya tidak tahu bagaimana perkembangan bumi setelah 3 tahun. Saya tidak tahu apakah Ransin meninggal 3 tahun lalu. Memikirkan apa yang terjadi 3 tahun lalu, jantung Julian berdebar-debar. Jika bukan karena campur tangan wali, dia akan menghilang menjadi abu dan menghilang ke langit dan bumi. Penjaga itu terlalu kuat. Julian juga terkejut dengan kekuatan penjaga itu. Hanya dengan beberapa gerakan, Anda dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang hilang. Metode macam apa ini? Bahkan jika dia menjadi seorang kultivator, dia tidak akan dapat memahami metode seperti itu. Seorang pria yang tubuhnya hancur berkeping-keping dibangkitkan kembali. Cara ini terlalu keterlaluan. Sungguh sulit dipercaya jika itu bukan pengalamannya sendiri, Julian tidak akan bisa mempercayainya apapun yang terjadi. 3 tahun telah berlalu. Menghitung waktu, Vivi kini berusia 4 tahun. Julian sedikit merindukan putrinya. Dia bukan ayah yang berkualitas. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas. Lalu, tinggalkan Gunung Tai. Dia pergi ke kota yang paling dekat dengan Gunung Tai, membeli ponsel, dan memasuki forum pejuang. Dia mulai belajar tentang apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir di forum tersebut. Dimulai 3 tahun lalu. Setelah menonton lama sekali, dia mengetahui bahwa 3 tahun lalu, dia sangat ingin membunuh Ransin, tetapi Ransin sangat kuat. Meskipun dia menggunakan teknik rahasianya yang tak terkalahkan, tubuhnya hancur dan jiwanya musnah, tapi dia tetap melakukannya tidak bisa membunuh Ransin. Namun, Ransin juga mengalami kerugian besar. Setelah itu, Dimitri memimpin orang-orang untuk menangkap Ransin hidup-hidup. Dimitri tidak membunuh Ransin, tapi mengurungnya. Karena asal-muasal Ransin terlalu hebat, jika dia membunuhnya dengan gegabah, begitu segelnya dibuka, manusia di bumi akan mendapat balasan. Ransin terjebak, dan bumi mengalami kedamaian sementara. Hanya saja terdapat celah penyegelan di alam Chang, dan makhluk di alam Chang dapat melewati celah tersebut dan muncul di bumi. Dalam 3 tahun terakhir, banyak makhluk dari alam Chang telah muncul di bumi, setiap makhluk yang muncul akan membangun otoritasnya di bumi. Para pejuang bumi terus-menerus diserang. Sekarang, para pejuang bumi tidak mudah marah di bumi, dan sangat menghormati makhluk dari alam Chang. 1 tahun setelah Ransin terjebak, murid-murid Sekte Tianjue datang ke bumi lagi. Ini adalah kakak laki-laki kedua dari Sekte Tianjue dan adik laki-laki Ransin. Orang ini bernama Aldo. Orang yang kejam dan bengis. Pria ini muncul di dinasti Visser dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Dalam semalam, korban dinasti Visser mencapai 300.000, dan Dimitri terpaksa berlutut dan meminta maaf. Sejak saat itu, Ransin dibebaskan. Ransin mendirikan Sekte Tianjue di bumi. Ketika Julian melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dari AC. Dia tidak menyangka bahwa banyak hal akan terjadi di bumi dalam 3 tahun setelah kematiannya. Dia tidak menyangka bahwa kakak kedua dari Sekte Tianjue akan muncul di bumi dan membunuh dinasti Visser yang didirikan oleh kakeknya Dimitri. Dia bahkan tidak menyangka kakek akan dipaksa berlutut. Hal-hal ini hanyalah satu dari banyak hal yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, bumi telah banyak berubah. Banyak makhluk dari alam Chang muncul. Makhluk-makhluk ini telah menduduki pegunungan dan daratan Daxia yang terkenal di bumi, mendirikan bisnis mereka sendiri, dan bahkan menangkap manusia di bumi dan menggunakan mereka sebagai budak. Satu-satunya hal yang menggembirakan adalah kecuali saudara kedua Sekte Tianjue yang membantai ratusan ribu orang di dinasti Visser, makhluk dari alam Chang tidak pernah menyebabkan pembantaian besar-besaran di bumi. Meskipun tidak ada pembantaian besar-besaran, makhluk-makhluk dari alam Chang ini sama sekali tidak menganggap manusia di bumi sebagai manusia, melainkan hanya menganggap mereka sebagai binatang. Selama periode ini, Arthur tidak pernah muncul, dan dia sepertinya telah menghilang. Adapun kakeknya, Raja Lanling. Karena kakeknya diakui sebagai orang yang kuat di bumi, setiap kali ada makhluk dari alam Chang muncul di bumi, mereka akan bertarung dengan kakeknya untuk mengalahkan Raja Lanling untuk membangun otoritas dan ketenaran mereka, dan untuk membuktikan kehadiran mereka di dunia. Bumi. Kakeknya, Raja Lanling, dipukuli sampai mati oleh makhluk dari alam Chang lebih dari setengah tahun yang lalu. Lebih dari setengah tahun telah berlalu dan saya masih terbaring di tempat tidur dan belum pulih. Julian secara singkat memahami apa yang terjadi pada bumi dalam 3 tahun terakhir. Dia tampak serius. Satu alam Chang telah membawa kerugian besar bagi umat manusia di bumi. Setelah segel dibuka, akan ada ribuan dunia yang mirip dengan alam Chang. Ini benar-benar akhir dunia. Menghitung waktu, 4 tahun telah berlalu. Jika tidak ada terjadi, jika demikian, dalam 6 tahun lagi, sudah waktunya untuk membuka segelnya. Bab 990, menuju ke Kerajaan Naga. Bumi kini hanya tinggal 6 tahun lagi. 6 tahun kemudian, akhirnya tiba. Saat ini, manusia di bumi sama sekali tidak mampu menghadapi akhir dunia. Alam Chang akan membuat umat manusia putus asa. Setelah segelnya terbuka dan dunia yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan alam Chang, maka ini akan menjadi akhir dari umat manusia di bumi. Terlebih lagi, makhluk di alam Chang yang muncul sekarang hanyalah bagian terlemah. Makhluk yang benar-benar kuat tidak dapat melewati segel dan muncul di bumi.
Prioritas utama adalah menyingkirkan makhluk Cangrealem yang muncul di bumi sesegera mungkin dan memberi manusia waktu pengembangan beberapa tahun. Julian juga punya ide di benaknya. Namun, mencoba melakukan semua itu sama sulitnya dengan menggapai langit. Tindakan putus asa atau tindakan putus asa akan menempatkannya dalam situasi yang sulit. Apalagi sejauh yang dia tahu, setidaknya ada 5 makhluk di bumi yang budidayanya sebanding dengan Ransin. Seberapa kuat tubuh fisikku? Julian mengepalkan tinjunya dan mengerahkan kekuatan fisiknya. Dia hanya merasa kekuatan fisiknya saat ini sangat kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya sekarang karena dia baru saja dibangkitkan dan belum bertarung melawan orang yang super kuat. Ayo pergi ke kerajaan naga hutan belantara selatan dulu. Julian bergumam pelan, lalu meninggalkan tempat itu. Suatu hari kemudian, Julian muncul di kota naga, ibu kota kerajaan naga. Dragon City sudah dibangun 4 tahun lalu. Sekarang kota naga telah selesai dibangun. Area pusatnya adalah istana. Dikelilingi oleh beberapa gedung bertingkat. Kini, kota naga menjadi salah satu kota paling makmur di dunia. Kota ini memiliki peluang bisnis tak terbatas dan telah menarik banyak pengusaha untuk menetap di sini. Melihat gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan lebar dan ramai di sekitarnya, Julian masih merasakan pencapaian. Kerajaan naga telah berkembang begitu pesat sehingga hanya dalam 4 tahun telah menciptakan era transinternasional. Saat ini, istana kerajaan naga. Sekelompok penjaga bersenjata lengkap sedang menghadapi beberapa orang. Di depan kelompok penjaga ini adalah beberapa pemimpin kerajaan naga saat ini. Ada Kailin, Kevin, Taraf, King Kotake, 8 naga langit, dan Ivan. Di depan orang-orang ini ada 3 pemuda. Mereka bertiga tampak berusia sekitar 20 tahun, dan mereka semua mengenakan jubah putih retro. Pada jubah pemimpinnya, ada juga pedang panjang yang diukir di atasnya. Siapa yang memiliki keputusan akhir di kerajaan naga sekarang? Pemimpinnya memandangi sekelompok orang di depannya dan berkata dengan tenang, sekarang, aku, Aldo, akan menduduki kerajaan naga. Dengan patuh menyerahkan kendali negara, jika tidak, akan ada sungai darah di sini hari ini. Di sampingnya, Kevin tampak serius. Kailin berkata dengan lembut, ini adalah orang dari Aldo. Aldo berasal dari alam Chang. Mereka baru muncul 3 bulan yang lalu. Dari informasi yang saya ketahui sekarang, pedang Aldo sangat kuat, meskipun tidak sebagus Ransin dan lainnya, tapi tidak jauh di belakang. Dia pernah mengirim pesan di forum prajurit bumi, mengklaim bahwa dia sekarang telah membuka 4 segel. Mendengar ini, Kevin terlihat serius. 4 segel ajaib, kekuatan ini benar-benar menakutkan bagi para pejuang bumi. Sekarang di seluruh bumi, Raja Lanling adalah satu-satunya yang telah mencapai tingkat ini. Arthur, sebaliknya, menghilang beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah terlihat lagi. Apa yang harus dilakukan? Kevin tampak serius. Kerajaan naga adalah kerja keras bos. Sekarang bosnya sudah pergi, kita bahkan tidak bisa melindungi kerajaan naga. Menghadapi orang-orang di Aldo, keputusasaan muncul di hati Kevin. 7 tahun yang lalu, dia juga mengambil sari naga dan sedikit darah naga, tetapi sari naga tidak memungkinkannya mencapai tingkat yang sebanding dengan makhluk di dunia. Sekarang, dia hanya berada di puncak tangga 9 surga, dan bahkan belum memasuki 9 alam. Sekarang, orang terkuat di kerajaan naga adalah Kailin. Beberapa tahun yang lalu, dia mencapai alam ke-9, tetapi beberapa tahun kemudian, dia hanya membuka belenggu pertama, yang jauh di belakang segel 4 arah yang kuat dengan kekuatan magis. Budidaya orang lain di kerajaan naga bahkan lebih lemah. Saat ini, ekspresi mereka serius. Apa, tidak ada yang mengatakan apapun. Aldo, pemimpin ketiganya, berbicara dengan tenang dan berkata, karena tidak ada yang berbicara, maka saya tidak punya pilihan selain membunuh. Swoosh! Dia menghunus pedangnya dengan tajam. Dia tidak melihat pergerakan pedangnya, hanya cahaya pedang yang muncul, dan beberapa penjaga bersenjata lengkap di sekelilingnya jatuh ke tanah dalam genangan darah. Mereka semua dibunuh dengan satu pedang. Melihat para pejuang bangsa dibantai, pejabat senior kerajaan naga sangat marah. Kevin berkata dengan dingin, jangan terlalu sering menindas orang lain. Seorang pria di belakang Aldo melambaikan tangannya dengan keras, dan kekuatan yang kuat menyapu Kevin. Dia langsung diseret ke arahnya. Dia menjambak rambut Kevin dan menamparnya. Tanda tamparan merah langsung muncul di wajah gelap Kevin. Wajahnya memerah dan bengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan darah meluap dari sudut mulutnya, dan seteguk darah muncrat. Saat darah muncrat, beberapa gigi terguling. Pria ini dengan santai melemparkan Kevin ke tanah, menginjaknya, memandangnya dengan jijik, dan berkata, manusia di bumi adalah budak, cepat atau lambat kamu akan mati, mengapa kamu membangun kota untuk menahan serangan setelahnya? Segelnya dibuka, monster, haha, aneh sekali. Kevin terinjak dan tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak. Kailin dan yang lainnya ingin menyelamatkannya, tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan lawan, mereka merasa tidak berdaya dan putus asa. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Kevin, yang terinjak ke tanah, tidak takut sama sekali. Kerajaan naga ditinggalkan oleh bos. Sangat tidak mungkin untuk menyerahkannya. Jika kamu ingin menduduki kerajaan naga, bunuh kami semua.
Menghadapi kematian, Kevin tidak takut sama sekali. Oke. Aldo sedikit menyerah. Saat itulah orang ini melepaskan Kevin. Kevin bangkit dari tanah dengan susah payah, mengulurkan tangan untuk menutupi dadanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ketika Aldo melihat Kailin dan Taraf, sudut mulutnya terangkat, dan dia berkata dengan ringan, aku tidak menyangka ada keindahan yang begitu menakjubkan di tempat bernama Kerajaan Naga ini. Saat dia berbicara, tubuhnya bersinar. Dia muncul di depan beberapa orang dalam sekejap dan dengan cepat mengetuk titik akupuntur mereka. Dalam sekejap mata, dia kembali ke tempatnya semula. Dia berbalik dan berkata kepada dua orang di belakangnya, tujuan kedatangan kita adalah untuk menduduki Kerajaan Naga, bukan untuk membunuh orang. Mari kita kunci orang-orang ini dulu. Ayo pindah ke istana dulu. Juga, kirim kedua wanita ini ke kamarku. Aku akan menikmati wanita manusia dulu. Ya, kakak. Kakak senior, setelah kamu menikmatinya, tolong beri kami daging. Keduanya tertawa penuh nafsu. Haha. Aldo tertawa terbahak-bahak. Manusia di bumi memiliki banyak keindahan. Mereka menempati kerajaan naga. Apakah mereka takut tidak akan ada wanita? Anda. Wajah cantik Kailin menjadi marah dan dia mengutuk, tidak tahu malu. Pelacur bau. Bang. Seorang murid Aldo segera berjalan menuju Kailin dan menamparkan wajahnya. Taraf segera berkata, jika kamu ada hubungannya denganku, biarkan saja dia pergi. Aldo melirik ke arah Taraf, melihat tubuhnya yang menawan, dan tersenyum, jangan khawatir, saya pasti akan datang untukmu. Tepat ketika Kerajaan Naga sedang dalam krisis, Julian sudah berjalan menuju istana Kerajaan Naga. Saat itu, dia telah melihat gambar desainnya. Sekarang muncul di luar istana, melihat istana yang persis sama dengan desain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, waktu seperti air mengalir. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, Kerajaan Naga akan berkembang seperti ini. Dalam beberapa tahun, Kerajaan Naga akan menjadi seperti menjadi surga terakhir bagi umat manusia. Tiba-tiba, Julian merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah suram pada saat ini, dan niat membunuh yang tak terbatas muncul dari tubuhnya. Bersambung.